Biasanya kan ya, kalau di dunia diplomasi itu, pemilihan kata harus super hati-hati. Tapi, belum lama ini ada seorang politisi top Inggris yang melontarkan tuduhan yang, wah, tajam banget ke Presiden Amerika. Saking tajamnya sampai mengguncang hubungan kedua negara. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi? Yap, Anda nggak salah dengar. Gangster internasional. Ini bukan lagi sekedar kritik biasa, ini tuh label yang provokatif banget. Kata-kata yang hampir nggak pernah kita dengar deh di koridor diplomasi, apalagi antara dua negara yang sekutu dekat. Pastinya ini langsung bikin kita bertanya-tanya kan? Siapa sih yang berani banget ngomong begini? Dan apa yang mendorong dia sampai nekat mengambil resiko sebesar itu? Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Jadi, komentar gangster tadi itu bukan sekedar celetukan emosi sesaat loh. Ini adalah puncak dari sebuah seruan yang jauh lebih serius, yaitu desakan agar Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, mundur dari jabatannya. Sebuah permintaan yang luar biasa, apalagi datangnya dari negara sekutu. Dan yang bikin ini makin mengejutkan, sumbernya datang dari Inggris. Bisa dibilang sekutu terdekat Amerika Serikat. Tahu kan, kalau sahabat terdekat kita sendiri yang ngomong, kata-katanya itu punya bobot yang beda. Jauh lebih berat rasanya. Nah, sekarang mari kita kenalan lebih jauh sama sosok di balik komentar yang bikin heboh ini. Sosok di balik semua ini adalah Sir Edward Jonathan Davey. Dan posisinya ini penting banget. Dia ini adalah ketua Partai Liberal Demokrat di Inggris. Jadi suaranya itu bukan sekedar opini pribadi, tapi benar-benar merepresentasikan salah satu kekuatan politik besar di negara sekutu AS. Oke, sekarang ayo kita bedah inti kritiknya. Kenapa sih harus pakai kata gangster? Apa sebetulnya yang mau disampaikan Davey dengan istilah yang syarat makna ini? Yuk kita analisis lebih dalam. Menurut Davey, masalahnya ini lebih dalam dari sekedar 1-2 kebijakan. Ini soal gaya kepemimpinan Trump secara keseluruhan di panggung dunia. Sebuah gaya yang menurutnya secara aktif merusak tatanan global. Davey menyebut gaya ini bisa memicu ketegangan diplomatik. Penting buat kita paham, ini tuh kondisi di mana hubungan antar negara udah tegang banget, udah rapuh, ibaratnya selangkah lagi bisa menuju konflik yang lebih serius. Nah, disinilah kritiknya jadi sangat spesifik. Davey nunjukin adanya pola perilaku yang jelas, menekan negara sekutu dalam isu perdagangan dan pertahanan, menyulut ketegangan di berbagai kawasan, dan secara umum seolah-olah mengabaikan aliansi yang udah dibangun puluhan tahun. Inilah yang dia sebut sebagai taktik seorang gangster. Tapi, Davey nggak cuma mengkritik aja. Dia juga menawarkan sebuah solusi, semacam seruan buat para sekutu lain yang mungkin merasa tertekan juga untuk merespon bersama. Jadi seruan utamanya adalah agar negara-negara Eropa jangan menghadapi ini sendirian. Dia mendorong mereka untuk bersatu, membentuk sebuah front diplomatik yang solid untuk menghadapi tekanan ini bareng-bareng. Di sini kita bisa lihat dengan jelas ya perbandingannya. Di satu sisi ada tekanan politik dari ES yang dirasakan oleh para sekutu. Di sisi lain ada usulan dari Davey untuk sebuah respons kolektif dari Eropa. Ini kayak sebuah strategi perlawanan diplomatik, gitu. Penting juga untuk kita ingat, pernyataan Ed Davey ini bukanlah sebuah kejadian tunggal. Ini adalah bagian dari gelombang kritik yang lebih besar dari berbagai tokoh dan negara di seluruh dunia terhadap kepemimpinan Presiden AS saat itu. Oke, setelah melihat kasus spesifik ini, yuk kita coba mundur sedikit. Apa sih implikasi yang lebih luas dari retorika semacam ini bagi masa depan politik global kita? Para analis melihat insiden seperti ini lebih dari sekedar berita sesaat. Setiap peristiwa kayak gini tuh ibarat kita menarik satu balok dari menara Jenga tatanan global. Ini menimbulkan pertanyaan serius. Seberapa kokoh lagi sih fondasi yang menopang kita semua? Dan ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang krusial. Kalau sekutu-sekutu tradisional aja udah nggak bisa lagi saling percaya, bagaimana wajah politik global akan berubah? Apa kita sedang menyaksikan awal dari pergeseran aliansi yang fundamental? Sebuah pertanyaan yang mau tidak mau akan menentukan masa depan kita bersama.